Di seluruh dunia, hanya ada beberapa jenis trilingual coins atau koin yang nominalnya ditulis dalam 3 bahasa. Salah satunya adalah koin Indonesia yang nominalnya ditulis dalam huruf Latin, Jawa, dan Arab. Koin ini masih terkenal sampai hari ini karena sering dipakai sebagai alat kerokan. Ukurannya yang besar serta pinggirannya yang halus katanya bikin enak kalau dibuat kerokan. Selamat datang di channel yang membahas tentang barang koleksi. Saya Dani dan di video ini saya akan ngulik-ngulik koin 2,5 sen Netherlands East Indies. Koin yang sering disebut benggol ini punya kembaran yang desainnya mirip tapi nominalnya lebih kecil. Ada 0,5 sen dan 1 sen. Kalau manusia ya kembar identik deh. Benggol 2,5 sen ini resmi beredar sampai tahun 1950. Yes, benar sekali. Jadi setelah merdeka, bukan berarti uang yang sudah beredar itu langsung berhenti saat itu juga. Perlu waktu untuk menarik dari peredaran. Ada juga pengaruh dari agresi militer Belanda yang menyebabkan uang ini masih beredar di Indonesia. Total terdapat 16 varian uang benggol, mulai dari tahun 1856 sampai 1945. 16 varian itu terbagi menjadi 2 era, Willem III dan Wilhelmina. Kalau Willem III itu koinnya antara tahun 1856 sampai 1913. Kalau yang Wilhelmina itu koinnya antara tahun 1914 sampai 1945. Selain versi beredarnya, ada juga variasi proof dan pattern. Dari semua jenis ini harganya beda-beda ya. Nanti akan saya jelaskan. Uang ini dikeluarkan oleh Dutch East Indies, sebuah perusahaan Belanda di bawah pemerintahan Belanda yang menggantikan VOC. Secara resmi, pergantian ini terjadi pada tahun 1799, yang juga mengakhiri pencetakan uang di Jawa yang awalnya dilakukan oleh VOC. Pada tahun 1843, perusahaan percetakan uang di Surabaya dan Jakarta tutup, yang kemudian mengakhiri percetakan uang di Indonesia di bawah pemerintahan Belanda. Namun, pada tahun 1848 terbit peraturan baru lagi yang mengharuskan penerbitan uang lagi pada tahun 1854. Lalu, mulai pada tahun itu, banjirlah Indonesia dengan uang-uang emas dan perak, termasuk juga uang pecahan-pecahan kecil, termasuk ya benggol ini. Karena ekspansi kekuasaan Belanda sekaligus mengenalkan sistem keuangan di Dutch Indies, di abad 20 jumlah cetakan uang Dutch East Indies itu sangat banyak. Lalu, tibalah Perang Dunia Kedua. Ketika itu, kekuasaan di Indonesia berpindah ke Jepang. Pada tahun 1944, pemerintah Belanda memesan uang ke Amerika. Semua uangnya bertahun 1945, walaupun ada yang sebenarnya dicetak pada tahun 1946. Uang-uang itu baru diedarkan pada tahun 1945, setelah hengkangnya Jepang dari Indonesia. Uang ini dicetak dua sisi, alignment-nya beda arah. Jadi antara depan dan belakang itu terbalik. Maka kalau mau muter, caranya adalah begini. Nah, ini desainnya sama kalau kayak misalnya uang gulden yang bahannya perak itu juga dibuat seperti ini, muternya vertikal. Kalau uang zaman sekarang biasanya, nah ini tahun 73, berubah searah. Nah, seperti ini. Diameter uang benggol itu 31 mm, beratnya sekitar 12 gram. Lalu tebalnya dia 2 mm. Nah, untuk berat dan tebal koin ini bisa berubah-ubah tergantung kondisinya. Kalau makin banyak ausnya, itu tentu akan lebih ringan dan menjadi lebih tipis. Koin ini bahannya tembaga ya, jadi warna aslinya itu kayak kabel, kayak daleman kabel. Tapi kalau kotor ya hitam, seperti ini, kotor. Bagian depan koin ini isinya adalah coat of arm atau lambang negara Belanda di bagian tengah. Lalu diapit tahun, lalu bagian bawahnya adalah tulisan nominal. Ini konsepnya sama kayak yang versi Gulden ya. Lalu di bagian pojok kanan dan kiri ini ada lambang kecil nih. Ini namanya Mark, bukan Mark Zuckerberg loh ya. Yang kanan ini namanya
Minmark biasanya menunjukkan nama daerah. Lalu kalau yang kiri ini namanya Privy Mark. Biasanya menunjukkan pemerintahan saat koin ini beredar. Untuk Benggol, Minmark-nya ini ada dua jenis. Jadi kalau dari tahun 1856 sampai 1920, itu Minmark-nya yang bagian kanan ini logonya selalu Caduceus. Caduceus itu kayak lambang apotek. Ya, emang sih ini lambang kesehatan. Tapi kalau di konteks numismatik, ini adalah lambang Provinsi Utrecht di Belanda. Lalu kalau untuk yang tahun 1945, ini Minmark-nya adalah huruf P, artinya Philadelphia. Nah, kenapa Philadelphia tadi sudah dijelasin ya di bagian sejarah. Nah, soal Privy Mark, ingat ya dua era tadi. Jadi kalau era yang Willem III, itu Privy Mark-nya yang bagian sini. Nah, ini bentuknya pedang. Kalau Wilhelmina itu ada dua jenis. Yang tahun 1945, itu Privy Mark-nya adalah pohon palem. Privy Mark jenis ini tuh dipakai di koin-koin yang diedarkan di daerah pendudukan Belanda saat Perang Dunia Kedua. Selain tahun 1945, Privy Mark-nya itu adalah seahorse, kuda laut. Tandanya koin ini diterbitkan di era Wilhelmina. Pindah ke bagian belakang, di bagian tengah ini ada tulisan Arab, dikelilingi tulisan Jawa. Lalu di bagian atas ini ada lambang bunga teratai. Nah, bagian ini ada perbedaan antara yang era Willem sama Wilhelmina. Kalau versi Willem, tulisan Arabnya ini menggunakan Arapegon, terdiri dari dua baris. Kalau versi Wilhelmina, ini pakainya Arab harokat, 3 baris. Kenapa dibedain? Nah, kalau soal ini saya belum tahu ya. Jadi kalau ada yang punya info, boleh deh komentar di bawah, kita diskusi di situ. Terus untuk tulisan Jawanya ini, tulisannya semua sama, tidak ada perbedaan. Nah, semua ini bacanya adalah seperampat rupiah atau 1/40 gulden. Lalu di bagian bunga teratai ini untuk yang Willem ini lebih pipih kayak digambar dari sudut 45 derajat gitu. Kalau yang Wilhelmina dia bentuknya bulat, jadi kayak digambar dari atas. Dari 16 varian tahun mulai dari tahun 1856 sampai 1945, yang paling langka adalah tahun 1896, diikuti tahun 1856 dan 1907. Tapi di pasaran menemukan yang tahun 1914 dan 1915 yang kondisinya bagus itu juga susah. Ya lumayan jarang ketemu yang detailnya bagus. Paling gampang ditemukan yang tahun 1945 tentu saja. Bahkan dapat yang luster pun juga masih bisa. Selain versi beredar tadi, masih ingat ya kalau ada variasi proof dan pattern. Kalau mau tahu lebih jauh tentang koin proof dan pattern, sudah saya jelaskan di video di situ. Disparitas harga Benggol 2,5 sen itu sangat besar. Paling murah itu kalau beli borongan. Borongan itu saya biasanya dapat di harga Rp4.000 satu kepingnya. Tapi borongan loh ya, jadi belinya itu kiloan. Ada berapa keping macam-macam, antara 80 sampai 85 keping. Kenapa kalau borongan murah? Ya, namanya juga borongan kan. Borongan itu kan grosir, jadi di mana-mana grosir ya pasti lebih murah daripada eceran. Lalu harganya akan naik ketika saya membeli eceran. Ketika membeli eceran ini semuanya tergantung dari kondisi dan tahunnya. Yang pertama harus dilihat adalah makin langka itu makin mahal. Jadi bukan makin tua itu makin mahal, tidak. Yang harus dilihat adalah makin langka itu makin mahal. Yang kedua adalah kondisinya. Kalau kondisinya makin bagus, itu akan menjadi semakin mahal. Oke, saya jelasin dulu maksudnya gimana. Di awal tadi, saya sudah singgung dikit mana yang langka ya. Sekarang saya beritahukan kondisinya. Ini adalah contoh kondisi yang paling bagus. Coba lihat dari gambarnya. Dari lusternya, ini luster nih, keliling ini. Lalu
detil gambar macannya, logo, dan lain-lain. Lalu bandingkan sama yang ini. Nah, beda jauh ya. Ini sudah halus, ada kotor, ada lubangnya juga kadang-kadang bisa jadi. Nah, sangat berbeda ya. Nah, kalau tahunnya sama, yang bagus ini akan lebih mahal dari yang ini kalau tahunnya sama. Lalu bagaimana kalau yang tahun 1945 yang cetakannya paling banyak dibandingkan dengan yang tahun 1896 yang cetakannya paling sedikit? Kalau yang 1896 kondisinya aus sekali, lalu yang 1945 itu kondisinya bagus, ya kita bilang laster begitu. Yang 1896 ini mungkin harganya sekitar 50 ribuan, sementara yang tahun 1945 itu harganya 30 ribuan. Jadi tidak beda jauh kan ya. Tapi kalau yang 1896 kondisinya bagus, harganya berapa? Kalau ini saya sudah cari-cari tapi tidak tahu. Mungkin perkiraan ya 1-2 juta ya, tergantung kondisinya juga. Kalau ada yang punya info lebih, boleh deh coret-coret di kolom komentar. Nah, selain versi beredar tadi, ada juga versi proof yang tentu aja harganya beda jauh dari yang sudah dijelaskan. Contoh, ini ada variasi proof 2,5 sen tahun 1856. Pada tahun 2019 ada lelang dan barang ini terjual di harga 6.600 US dollar. Ini kalau dirupiahkan sekarang, ini angkanya adalah 95 jutaan. Padahal ini terjual tahun 2019. Kalau sekarang berapa coba? Nah, ini ada juga yang versi proof tahun 1945. Cetakannya paling banyak kalau versi beredarnya, tapi ini adalah variasi proof. Gold Proof Restrike 2,5 sen 1945 terjual di angka 1.740 US dollar atau sekitar 25 jutaan. Beda jauh kan ya sama yang 1945 versi biasa. Tapi ingat ya, ini semua adalah variasi proof, bahkan ini adalah gold. Sebagai penutup, ini adalah salah satu koin yang menunjukkan pengaruh Islam pada masa itu. Penggunaan huruf Arab gundul dan tulisan Jawa memang lebih segmented ya, jadi hanya digunakan untuk kalangan tertentu. Tapi dari sini kita bisa melihat bagaimana posisi masyarakat saat itu. Bagi mereka yang tinggal di Jawa Tengah, tentu lebih familiar dengan tulisan Jawa. Maka dipasanglah tulisan Jawa ini. Bagi yang nggak tahu tulisan Jawa, bisa baca dari huruf Arabnya. Kalau nggak tahu dua-duanya, tinggal baca aja yang tulisan Latin. Sekian dulu video dari saya kali ini. Kalau ada rekan-rekan yang punya informasi lebih terkait koin ini, yuk tulis aja di kolom komentar. Kalau ada yang punya uang kuno dan berniat menjualnya, di kolom deskripsi sudah saya tulis kontak saya. Silahkan hubungi lewat situ. I'll see you in the next video. Peace out.